مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang berhak untuk dipuji karena kesempurnaan zatnya, sifatnya dan perbuatannya, dan kita bersyukur kepadanya atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya bisa terlaksanakan segala kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir seperti biasa. Setiap Ahad subuh kajian kita adalah kajian tafsir juz amma, tafsir yang ditulis, yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Surat yang kita baca masih surat Al-Buruj. Namun pada subuh hari ini saya tidak membaca lanjutan surat Al-Buruj, namun seperti janji yang sudah saya janjikan pada Ahad yang lalu, bahwasanya subuh hari ini kita akan baca kisah Ashabul Ukhdud. Telah disebutkan terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj ini, apakah kisah yang terjadi di Persia, seorang raja yang menghalalkan pernikahan sesama mahram karena terjadi perzinaan dia dengan saudari kandungnya. Kemudian karena sebab terjadi perkara tersebut kemudian dia khawatir, ya, dikritik atau khawatir dicela oleh kaumnya, maka dia mencari jalan agar supaya apa yang dia lakukan itu bisa dihalalkan. Kemudian dihalalkanlah perkara tersebut. Kemudian apa yang dia lakukan ini ditentang oleh ahlul kitab pada saat itu,
orang-orang yang beriman. Kemudian dia marah, menggali parit yang besar, kemudian dia masukkan orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya ke dalam parit tersebut. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah di Yaman, tatkala seorang Yahudi, seorang Nasrani masuk kepada agama Yahudi, kemudian dia memaksa semua orang Nasrani untuk mengikuti agama Yahudi. Kemudian yang tidak mau beriman dengan tidak mau masuk ke dalam agama Yahudi dipaksa dan dibakar oleh dia di dalam parit sekitar 20.000 orang. Kemudian kisah yang ketiga, ini kisah khilaf para ulama ya, Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan, apakah kisah yang pertama yang kita sebutkan tadi, atau kisah yang kedua, atau kisah yang kita baca ini sekarang ini. Baik, kisah ini ya, atau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya tidak baca di kitab Imam Muslim langsung, namun saya baca di kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhis Shalihin li Syekh Salim Ibn Eid Al-Hilali. Baik, kisahnya adalah hadis dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib Ibn Sinan Ibn Malik Ar-Rumi. Beliau asalnya adalah orang Arab, orang Irak. Tatkala negeri Irak diserang, kemudian dikuasai oleh orang-orang Rum, maka Suhaib salah seorang yang ditawan pada saat itu. Ya, dia ditawan oleh orang-orang Rum selama 20 tahun. Kemudian beliau diperjualbelikan, sehingga sampailah beliau ke negeri Mekkah. Beliau diperjualbelikan, terakhir beliau dimerdekakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau adalah maula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang awal masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam pada saat Nabi masih berdakwah sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Beliau masuk Islam setelah 30 orang masuk Islam terlebih dahulu. Beliau termasuk dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Ya, beliau termasuk orang yang diadab oleh tuan beliau. Dan beliau termasuk salah seorang 3 orang kaum mukminin yang mengumumkan terang-terangan keislamannya. Ya, bisa dibayangkan pada saat itu orang-orang yang mengumumkan terang-terangan keislamannya maka akan disiksa. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya 7 orang yang mengumumkan Islamnya secara terang-terangan adalah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian ibu beliau, kemudian Suhaib ibn Sinan, ya, rawi hadis ini, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Miqdad. 7 orang sahabat atau Nabi dan para sahabatnya mengumumkan Islam secara terang-terangan. Adapun Nabi, beliau dilindungi oleh paman beliau Abu Talib. Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya. Adapun sisa 7 sahabat yang lainnya disiksa, dipakaikan baju besi, kemudian dijemur di tengah padang pasir, disiksa. Kemudian Bilal demikian juga, selain disiksa beliau juga diberikan kepada anak-anak untuk diarak keliling kota Mekah, disiksa sambil dipukuli oleh anak-anak, namun tidak keluar dari ucapan beliau, dari mulut beliau, Ahadul Ahad, Ahad Ahad. Baik. Beliau kunyah beliau Abu Yahya, yang memberi kunyah beliau langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sebutkan sedikit kisah Suhaib agar supaya menjadi pelajaran bagi kita. Tatkala kita melihat bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, qudwah kita, para sahabat yang kita banggakan, yang kita jadikan suri teladan, demikian kehidupan mereka di dalam memperjuangkan keimanan mereka, di dalam memperjuangkan keislaman mereka. Mereka harus mengorbankan apa yang mereka miliki.
bahkan jiwa mereka korbankan untuk mempertahankan keimanan. Ketika kita baca sirah-sirah seperti ini, tentu ini akan membesarkan jiwa kita. Ujian kita sangat kecil sekali dibandingkan dengan ujian mereka. Musibah yang menimpa kita sangat sedikit dan sangat kecil sekali binisbah dengan mereka. Kalau kita baca sirah-sirah seperti ini akan membesarkan jiwa kita sehingga kita tidak cengeng. Sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya dunia sudah menimpa dia. Ini keadaan kita. Maka sering-seringlah baca kisah para salaf, para orang terdahulu yang dengannya kita akan bisa mendidik jiwa kita, membesarkan jiwa kita. Ini kisah ringkas tentang Suhaib ibn Sinan, biografi ringkas. Antum bisa baca di kitab-kitab sirah yang lainnya tentang bagaimana kehidupan Suhaib ibn Sinan. Baik, qala dari beliau an Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana malikun fi man qablakum. Dulu sebelum kalian ada seorang raja. Wa kana lahu sahir, dan raja ini memiliki seorang tukang sihir untuk menjaga kerajaannya, dan tukang sihir juga dijaga oleh raja, sama-sama menjaga makhluk. Dan yang seperti ini, penjagaan seperti ini dari zaman dulu ternyata sampai zaman sekarang masih ada. Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, para raja-raja atau orang-orang yang punya jabatan, mereka tidak lepas dengan dukun. Ya, mereka mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, tujuannya agar supaya menjaga kelanggengan jabatan yang mereka miliki. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu sahir, raja ini memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Tatkala tukang sihir ini sudah beranjak umur tua, sudah merasa bahwasanya kehidupannya sudah tidak lama lagi. Kemudian dia berkata kepada raja, wahai raja, sesungguhnya aku sudah berumur tua. Maka datangkan kepada saya seorang pemuda. Ya, pemuda beliau minta karena biasanya pemuda itu lebih kuat, hafalannya lebih kuat, ketika dididik, diajar lebih mudah daripada orang tua atau daripada anak kecil. Ini pemuda. Datangkan kepadaku seorang pemuda, akan aku ajarkan sihir kepadanya. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuh. Kemudian raja mengutus seorang pemuda yang diminta oleh tukang sihir ini kepadanya agar supaya dia mengajarkan sihir kepada pemuda ini. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Nah, setiap pemuda ini ingin berangkat ke tempat tukang sihir untuk dia belajar sihir, maka perjalanan antara rumah dia dengan tempat tukang sihir, yang jalan yang dilewati di situ ada seorang rahib yang mengajarkan ilmu ya kepada manusia. Kemudian faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah. Nah, setiap pemuda ini ingin berangkat ke tukang sihir, dia mesti singgah di rahib ini, singgah kemudian duduk dan mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh rahib ini, dan ilmu tersebut mengagumkan dia. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihima. Nah, setiap dia mendatangi tukang sihir pasti dia akan duduk di tempat rahib ini dan mendengarkan wejangan-wejangannya, ilmu-ilmu yang diajari. Fa idza ata sahira darabah. Nah, setiap pemuda ini mendatangi tukang sihir pasti dia kena pukul. Kenapa? Karena selalu telat. Ya, jam yang telah disepakati jam sekian, namun karena pemuda ini setiap beliau berangkat pasti beliau singgah di tempat rahib dan belajar atau mengambil ilmu darinya, sehingga dia pasti datang telat ke tempat tukang sihir kemudian dipukul. Sering dan dipukul oleh tukang sihir ini. Kemudian fasyakka dzalika ila rahib. Kemudian pemuda ini mengeluh apa yang dia rasakan ini kepada rahib. Bagaimana jalan keluar, wahai rahib? Selalu
aku dipukul oleh tukang sihir tatkala aku datang karena aku telat datang sebelum datang menemuimu. Faqala idza khasyita sahir. Nah, kemudian rahib ini ya memberikan jalan keluar. Wahai pemuda, jika seandainya engkau takut dari tukang sihir karena dia memukulmu telat karena keterlambatan kamu datang kepadanya, maka katakanlah faqul habasani ahli. Katakan bahwasanya keluargaku menahanku. Wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Nah, kemudian kalau seandainya kamu takut kepada keluargamu, mungkin juga telat kamu pulang dan takut dipukul oleh keluargamu, maka katakan bahwasanya tukang sihir telah menahanku sehingga aku telat pulang. Ini jalan keluar yang diajarkan oleh rahib. Nah, fa bainama huwa ala dzalik, dan setelah berjalan sekian lama dia belajar kepada rahib dan juga belajar kepada tukang sihir, id ata ala dabbatin 'azimatin qad habasat nasa. Kemudian suatu hari beliau melewati suatu jalan, yang di jalan tersebut ada satu binatang yang besar yang menghalangi manusia untuk melewati jalan tersebut. Orang-orang butuh jalan itu untuk mereka lewati. Namun suatu hari dia temui ada binatang yang besar menghalangi manusia untuk bisa melewati tempat tersebut. Qala, kemudian pemuda ini berkata, al-yaum, hari ini, a'lamu sahiru afdal am rahibu afdal. Hari ini aku akan mengetahui siapa yang lebih utama. Sahirkah, tukang sihirkah yang lebih utama, atau rahib ini yang lebih utama? Dia ingin membuktikan ilmu, kedua-dua ilmu yang telah dia pelajari. Ingin dia buktikan mana yang lebih benar, tukang sihir atau rahib. Fa akhadha hajaran, kemudian beliau mengambil batu. Faqala Allahumma in kana amra rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiya an-nasu. Ya Allah, kemudian dia berdoa, dan ini juga disebutkan oleh para ulama adalah dalil anjuran untuk kita beristikharah. Kalau kita melihat sesuatu, ada suatu perkara yang kita ingin lakukan, atau ada perkara yang membuat kita ragu-ragu untuk melakukan segera atau diakhirkan, beristikharah, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia inginkan tersebut. Ya Allah, kalau seandainya perkara rahib ini lebih engkau cintai daripada perkara sahir, maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa melewati jalan ini. Ini doa beliau. Kemudian faramaha faqatalaha wa madan nasu. Kemudian beliau melempar dabbah tersebut dan mati. Kemudian manusia pun melewati jalan tersebut. Fa'atar rahib fa akhbarah. Kemudian setelah kejadian tersebut, beliau mendatangi rahib, guru beliau, tempat beliau belajar ilmu. Beliau mendatangi rahib dan menceritakan kepada rahib apa yang beliau alami. Faqala lau rahib, kemudian rahib berkata kepada pemuda ini, "Ai bunai, anta al-yaum afdalu minni." Wahai anakku, sesungguhnya pada hari ini engkau lebih utama daripada aku. Kenapa demikian? Karena doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qad balagha min amrika ma arah, sungguh telah sampai urusanmu sampai kepada apa yang aku lihat ini. Maksudnya doa beliau langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka satubtala, wahai anakku, sesungguhnya engkau akan diuji, engkau akan diberikan ujian. Fa inibtulitu fala tadulla alayya. Nah, kalau seandainya engkau diuji, disiksa mungkin kamu nantinya oleh raja atau oleh yang lainnya, maka jangan engkau beritahukan aku bahwasanya, jangan engkau beritahukan bahwasanya engkau belajar ilmu dariku. Kamu diam saja dan sabar atas ujian yang menimpamu. Wa kana al-ghulamu yubri al-akmah wal abras. Nah, apa yang dilakukan gulam ini dari ilmu yang dia pelajari, dia bisa menyembuhkan orang-orang yang buta bawaan. Akmah itu buta semenjak lahir. Dan juga bisa menyembuhkan al-abras. Abras itu penyakit subak yang menimpa kulit seseorang. Namun ini tidak seperti kisah Nabi Isa. Nabi Isa beliau yamsah, menyapu orang sakit, beliau sapu dengan tangan beliau sembuh.
Adapun gulam ini berdoa kepada Allah. Ya, tentunya sembuh juga dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Adapun pemuda ini dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang yang ditimpa penyakit tersebut. Wa yudawin nasa min sairil adwa min sairil adwa, dan beliau mengobati manusia semua penyakit bisa beliau sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fasami'a jalisun lil malik wa kana qad amiyah. Kemudian khabar tersebut tersebar di kotanya, sampailah kabar tersebut kepada seorang menteri. Jalis ini orang yang biasa duduk dengan raja, biasanya menteri. Khabar kepada menteri, yang menteri ini adalah buta. Jadi buta jadi menteri. Fa'atahu bihadaya katsirah. Kemudian menteri ini pun mengumpulkan harta yang banyak, ingin memberikan kepada pemuda ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Maha huna laka ajma in anta syafaitani. Wahai pemuda, ini telah aku persiapkan, telah aku kumpulkan untukmu jika engkau mampu menyembuhkan aku. Faqala inni la ashfi ahad. Kemudian beliau berkata, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, hanya saja yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah saja. Kemudian fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau seandainya engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Jadi beliau tidak menisbahkan kepada diri beliau ahli di dalam pengobatan, namun beliau kembalikan kepada zat yang memang dialah yang menyembuhkan. Kisah ini seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ada kesamaan dalam beberapa sisi dengan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu tatkala beliau dibawa seorang yang kesurupan, terkena jin. Kemudian beliau meruqyah. Beliau meruqyah, membaca ayat-ayat, dan ternyata jin ini juga tidak keluar dari badan orang ini. Kemudian beliau dipukul oleh Syekhul Islam di lutut dengan pukulan yang sangat keras sehingga menyebabkan sampai tangan beliau sakit. Beliau pukul dengan pukulan yang sangat keras. Kemudian jin ini pun berbicara, wahai fulan, yang dia masuki badannya, sekarang aku akan keluar dari badanmu karena penghormatan kepada Syekhul Islam, karamatan lahu. Kemudian Syekhul Islam mendengar apa yang diucapkan ini. Kata beliau, tidak, bukan karena aku, tapi engkau harus keluar karena Allah, bukan karena aku. Kemudian jin ini pun keluar dari tubuh orang ini. Lihat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada kesamaan dalam beberapa sisi kisah ini dengan kisah Syekhul Islam. Beliau tidak mau jin ini keluar karena menghormati beliau. Kamu keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kamu mengganggu hamba Allah seperti ini. Jangan keluar karena aku. Ya mungkin kalau kita tukang ruqyah, itu si fulan mengaku sendiri jinnya keluar gara-gara saya baca ayat. Ya, beliau jangan sebutkan karena aku, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Baik, kemudian kata beliau, innama yashfi Allahu ta'ala, hanya saja yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Kalau seandainya engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu ta'ala. Kemudian orang menteri ini pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun menyembuhkan mata beliau dan beliau bisa melihat. Fa in amanta, kemudian fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqalahu al-malik man radda alaika basarak. Kemudian setelah beliau sembuh seperti biasa, beliau tetap bermajelis bersama raja. Ya, karena beliau adalah sebagai menterinya raja. Dia duduk bersama raja seperti biasa, kemudian raja melihat ini orang buta sudah sembuh, matanya sudah kembali. Kemudian raja bertanya, siapa yang telah mengembalikan matamu yang hilang?
Qala Rabbi, kemudian menteri ini mengatakan yang telah mengembalikan mataku adalah Rabbku. Kemudian raja ini berkata, walaka rabbun ghairi, engkau punya Tuhan selain aku? Ini dia juga mengaku Tuhan seperti Firaun. Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Selama ini aku adalah Tuhanmu. Qala Rabbi wa rabbuk Allah. Kemudian menteri ini dengan tegas dia mengatakan, Rabbku dan Rabbmu, penciptaku dan penciptamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal ghulam. Bisa kita bayangkan ya, apa yang akan dilakukan oleh raja tatkala dia melihat menterinya seperti ini sifatnya sudah berubah. Kemudian raja ini pun mengambil orang ini, kemudian orang ini disiksa dengan beratnya, sehingga karena sudah tidak sabar dengan siksaan beratnya, siksaan yang beliau terima, yang beliau rasakan, kemudian beliau menunjukkanlah kepada si gulam yang telah menyembuhkan aku karena doa si gulam kepada Allah. Kemudian faji'a bil gulam faqala lahu malik. Kemudian setelah itu raja pun minta, datangkan kepadaku gulam. Didatangkanlah gulam kepadanya. Faqala lahu al-malik, kemudian Malik berkata kepada gulam ini, "Ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa, taf'al wa taf'al." Faqala inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Wahai pemuda, sungguh telah sampai berita kepadaku bahwasanya sihirmu itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang berpenyakit, dan kamu bisa melakukan demikian dan demikian, menyembuhkan penyakit-penyakit. Faqala, kemudian anak ini berkata, gulam ini berkata, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, hanya saja yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Fa akhadha falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib faji'a bir-rahib faqila lahu irji' 'an dinik. Kemudian anak ini, pemuda ini, si gulam ini juga disiksa sebagaimana menteri disiksa, beliau disiksa, dipukul, sehingga beliau pun menunjuk kepada rahib. Dia juga tidak tahan ya kerasnya pukulan, karena dipaksa. Siapa yang telah mengajarimu? Siapa yang telah mengajarimu? Karena kalau seandainya belajar kepada tukang sihir, enggak mungkin tukang sihir akan berubah. Pasti dia akan mengambil ilmu dari tukang sihir ini, dan tukang sihir tetap tunduk kepada raja. Kemudian anak ini pun, gulam ini pun berkata bahwasanya yang telah mengajariku adalah rahib. Kemudian datangkan juga rahib. Raja ini lagi marah besar ya. Datangkan kepadaku rahib. Kemudian didatangkanlah rahib kepadanya. Faqila lahu irji' 'an dinik, wahai rahib, kembali dari agamamu. Aku adalah Rabbmu, sembahlah aku. Tidak ada sesembahan selain aku. Kata raja yang zalim ini. Dia mengaku Tuhan. Irji' 'an dinik, kembali, rujuk, murtad atau keluar dari agamamu. Fa'abah, maka rahib ini pun tidak mau menuruti keinginan raja. Fad'a bil minsyar fawada'a minsyar fi mafraqi ra'sihi. Kemudian raja ini datangkan kepadaku gergaji. Kemudian diletakkanlah gergaji ini di kepala rahib ini. Mifraq ra'si itu belahan rambut, tengah-tengah. Diletakkan gergaji, fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah. Kemudian digergaji sampai terbelah dua. Bagaimana ujian mereka dalam mempertahankan keimanan. Demikian juga Nabi SAW. Tatkala datang sahabat yang berat, yang mereka sudah sangat berat merasakan ujian, siksaan dan sebagainya dari kaumnya, kemudian mereka datang kepada Nabi dan meminta agar supaya Nabi menolong mereka. Nabi mengatakan sesungguhnya kaum terdahulu, Nabi ceritakan, mereka di dalam mempertahankan keimanan mereka ada yang dibelah kepalanya sampai terbelah dua. Tetap mereka sabar. Walakin antum qaumun tasta'jilun, akan tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Padahal Nabi sangat mampu untuk berdoa kepada Allah, menolong para sahabatnya. Namun ini masa-masa di mana Allah ingin menguji keimanan mereka, menguji kesabaran mereka di dalam mempertahankan keimanan mereka. Nabi ceritakan kisah ini kepada para sahabat. Akan tapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Orang-orang terdahulu dalam mereka mempertahankan keimanan sampai dibelah dua seperti ini. Kemudian thumma ji'a bijalisil malik. Kemudian yang menteri tadi yang sembuh matanya disembuhkan oleh
pemuda ini, dengan doa pemuda ini, kemudian didatangkan dia juga kepada raja. Faqila lahu irji' andini, sekarang giliranmu wahai menteri, kamu taubat kembali kepada agamamu, tinggalkan agama rahib ini, tinggalkan agama anak muda ini. Fa'abah, juga menteri ini tidak mau, ya tetap dia bertahan dengan keimanannya. Fawad al-minsyar fi mafraqi ra'sihi, juga dilakukan seperti yang dilakukan kepada rahib, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji hatta waqa'a syaqqahu thumma ji'a bil ghulam, sehingga terbelah dua dan jatuh di tanah, terbelah, ya. Menteri juga sama dilakukan seperti rahib. Kemudian didatangkan gulam lagi. Faqila lahu, sekarang giliranmu hai gulam, irji an dinik, fa aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian kembali kamu dari agamamu wahai pemuda. Kemudian pemuda ini juga tidak mau melakukannya, tetap ingin mempertahankan keimanan, karena orang yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya iman dalam hatinya, basyasyah iman itu telah masuk ke dalam hatinya, dia akan bertahan apapun ujian yang dirasakan, bahkan dia siap mengorbankan jiwa mereka. Iman sama, orang dahulu mereka merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana nikmatnya keimanan yang Allah berikan, yang Allah tanamkan di dalam jiwa seseorang. Itu tidak akan bisa dia gadaikan dengan dunia sama sekali. Dia siap bersabar dengan keimanan tersebut, ya, tidak seperti keimanan keislaman sebagian orang. Islam itu hanya di mulut, namun belum masuk iman ke dalam hatinya. Dengan satu kotak Indomie dia gadaikan agamanya, dengan jabatan dia gadaikan agamanya, dengan seorang perempuan dia gadaikan agamanya, dia gadaikan imannya. Iman yang sangat tipis. Orang yang sudah kokoh imannya, jangankan satu kotak Indomie, dunia seluruhnya diberikan kepadanya, tetap dia tidak mau. Bahkan dia siap untuk dibunuh untuk mempertahankan keimanannya. Lihat seperti kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau mempertahankan keimanannya bahwasanya Al-Quran itu makhluk sampai beliau disiksa, dipukul, diarak kota sampai pingsan. Ketika beliau bangun, tetap itu yang beliau ucapkan, Al-Quran kalam Rabbi wa laysa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Rabbku, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ini yang beliau ucapkan. Beliau bersabar ujian yang beliau rasakan untuk mempertahankan keimanan. Nah, pemuda ini juga tidak mau. Fadafa'ahu, kemudian raja menyerahkan pemuda ini kepada pasukannya, kepada para tentaranya. Faqala, kemudian raja berkata kepada pasukannya, idhabu bihi ila jabal kada wa kada, fas'adu bihi al-jabal. Wahai para tentaraku, bawa pemuda ini ke atas gunung. Gunung, sebutkan gunungnya. Kemudian kalian bawa dia naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Kemudian apabila kalian telah sampai ke puncak gunung, mintakan dia untuk kembali kepada agamanya. Kalau dia mau kembali dari agamanya, ikut agama kita, maka dia lepaskan dia, kembalikan dia. Kalau tidak, lemparkan dia dari tempat yang tinggi ke bawah. Fadhahabu bihi fasa'idu bihi al-jabal. Kemudian mereka bawalah seperti yang diminta oleh raja. Mereka bawakan pemuda ini, kemudian naik ke atas gunung yang tinggi. Faqala, kemudian pemuda ini berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Yang sebelumnya ya para pasukan ini telah meminta kepada anak muda ini kita sudah sampai ke puncak gunung. Sekarang kami minta kepadamu untuk meninggalkan agamamu. Kalau tidak, kamu saya lempar. Kami lempar ke bawah supaya mati. Kemudian anak ini pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Maksudnya, ya Allah, selamatkan aku sebagaimana yang Engkau kehendaki. Doa dalam keadaan al-karab, kesusahan, kesulitan yang sedang menimpanya. Para ulama menyebutkan orang yang sedang seperti ini keadaannya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting seperti ini. Bahkan orang kafir pun, kalau seandainya dia benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan musibah yang menimpa mereka, Allah selamatkan mereka. Mana dalilnya? Dalilnya adalah fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrikin zaman dahulu apabila mereka mengendarai safinah, kapal di tengah lautan,
tatkala datang ombak yang besar kepada mereka dan mereka lupa kepada berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, biasa kalau mereka pergi itu buat berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian begitu terjadi ombak yang besar, mereka lupa dan bahkan mereka buang berhala-berhala ini. Mereka hanya meminta kepada Allah dalam saat genting. Mereka melihat bagaimana ombak yang begitu besar yang di tengah lautan. Kemudian mereka berdoa, falamma najjahum, Allah kabulkan doa mereka. Lihat orang kafir dan Allah tahu mereka juga akan kembali lagi kepada kesyirikan, dan ini sudah berulang-ulang karena mereka berdoa kepada Allah dalam saat genting itu biasa mereka lakukan. Begitu Allah berikan keamanan kepada mereka, idahum yusyrikun, kemudian mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang beriman, maka jangan pernah tinggalkan doa dalam bagaimanapun keadaan, apalagi pada saat keadaan genting. Nah, yang kita sayangkan sebagian kaum muslimin, ketika terjadi musibah seperti ini, yang mereka doa adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya wali fulan selamatkan kami, ya wali fulan selamatkan kami. Naudzubillah. Orang musyrikin zaman dahulu saja mereka berdoa kepada berhala-berhala pada saat mereka tenang. Pada saat mereka susah, mereka semakin yakin bahwasanya yang bisa menyelamatkan mereka adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyembah banyak Tuhan, Allah juga mereka sembah. Namun pada saat seperti ini tidak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan kepada mereka kecuali Allah saja. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah selamatkan beliau. Farajafa bihim aljabal fasaqatu, kemudian gunung pun bergetar, goncang. Kemudian orang-orang yang ada di atas jabal ini dari pasukan yang membawa pemuda ini berjatuhan. Waja'a yamshi ilal malik, kemudian pemuda yang selamat ini pergi lagi kepada raja. Bukan lari, kesempatan sudah selamat nih, saya kabur, tidak terulang untuk kedua kali, namun dia kembali kepada raja. Ada hikmah yang dia ingin dapatkan, ada perkara besar yang ingin dia dapatkan. Dia kembali kepada raja. Faqala lahu al-malik, ma fa'ila bi ashabik, apa yang telah terjadi dengan sahabat-sahabatmu? Kok kamu balik, mana sahabatmu yang lain, tentara-tentara yang lain mana? Qala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah mencukupkan aku dari mereka, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Fadafa'ahu, kemudian raja ini juga enggak kapok. Seharusnya jadi pelajaran, ini enggak main-main nih ya, semua pasukan bisa mati, dia selamat sendiri. Mau coba lagi pasukan yang lain, mungkin ini kurang kuat. Lapis pertama, ada lapis selanjutnya. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, kemudian raja pun menyerahkan lagi kepada pasukan yang lainnya. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihi al-bahra. Mungkin tadi kalau dari atas enggak mungkin bisa dilempar ke bawah, mereka jatuh karena gempa, goncang. Sekarang ke laut, kalian bawa dia ke laut, ini bawa di atas. Qurqur itu safinah, ya sejenis kapal laut. Qurqur bahasa Arabnya. Bawa dia ke tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifu, kalau dia mau kembali kepada agamanya maka kembalikan dia, jangan diganggu dia. Tapi kalau dia tidak mau, lemparkan dia ke tengah lautan. Fadhahabu bihi, kemudian para pasukan ini pun membawa beliau seperti yang diinginkan oleh raja. Faqala Allahumma kfihim bima syi'ta, ini juga doa yang beliau ucapkan. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka sebagaimana yang Kau kehendaki, selamatkan aku dari mereka sebagaimana yang Kau kehendaki ya Allah. Fangkafa'at bihim safinatu fagharaqu, kemudian safinah terbalik ya, karena doa anak muda ini terbalik kapalnya dan mereka semuanya tenggelam. Yang selamat juga gulam ini. Wajah ayam si ilal malik, beliau ulang lagi, kembali lagi ke tempat raja. Faqala lahu malik, ma fa'ila bi ashabik, apa yang telah terjadi dengan sahabat-sahabatmu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah mencukupkan aku dari mereka, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala lil malik, kemudian anak muda ini pun berkata kepada raja, wahai malik, ya malik, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi. Wahai raja, engkau tidak akan mampu untuk membunuhku bagaimanapun upaya, berapapun tentara yang kau miliki tidak akan mampu untuk membunuhku, sehingga engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kalau kamu mau melakukannya, maka aku bisa mati di tanganmu. Qala mahu, raja enggak malu ya.
Masa raja seperti ini dimaini sama pemuda. Nah, apa itu? Apa yang bisa saya lakukan biar supaya kamu mati? Qala tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kumpulkanlah manusia seluruhnya di satu tanah lapang yang luas. Wa taslubuni ala jid'. Kemudian engkau salib aku di atas pelepah pohon. Salib aku. Kemudian summa khud sahman min kinanati. Kemudian ambil panah dari tempat panahku. Jadi panah itu ada tempat peletakannya. Ambil panah dari panahku yang aku miliki. Thumma dha' as-sahma fi kabdil qaus. Kemudian ambil panah tersebut letakkan di pelontar panah. Lakukan di tengah masyarakat ramai ini, di tengah lapangan. Fi kabdil qaus. Thumma qala bismillahi rabbil ghulam thumma armini. Apa yang kamu ucapkan olehmu bismillah dengan nama Allah. Rabbil ghulam, Rabbnya si ghulam, ya, yaitu penciptanya si ghulam, sesembahannya si ghulam. Thummar mini, kemudian lemparkan aku dengan panah tersebut. Panah aku dengan panah tersebut. Niscaya kalau kamu lakukan, kamu akan bisa membunuhku. Taib fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Kalau engkau mau melakukannya, niscaya engkau akan bisa membunuhku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid. Kemudian raja pun mengumpulkan orang-orang di lapangan yang luas yang diinginkan oleh pemuda ini. Sudah sangat berambisi untuk membunuh pemuda ini agar supaya menurut dia orang-orang tidak ikut agama ini. Kalau terus dibiarkan pemuda ini, sebentar lagi kekuasaanku habis, orang-orang akan terpengaruh dengan pemuda ini. Karena pemuda ini bisa menyembuhkan penyakit. Biasanya orang kalau bisa memberikan sesuatu manfaat kepada yang lainnya akan diikuti. Dia kekhawatiran ini sangat besar. Ya, karena untuk menjaga kekuasaannya, menjaga ketuhanannya, dia sebagai Tuhan mengaku. Kemudian apapun diperintahkan oleh anak ini dia lakukan. Dia tidak tahu ada hikmah yang besar di balik kejadian ini. Tapi kemudian fajam annas fi sa'idin wa salabahu ala jid'. Kemudian dikumpulkanlah manusia di suatu lapangan yang luas, kemudian dia pun disalib di atas sebuah pohon. Thumma akhadha sahman, kemudian pemanah pun mengambil panah dari min kinanati, tempat peletakan panahnya dia. Thumma wad'a sahma fi kabdil qaus. Kemudian diletakkanlah seperti yang diperintahkan oleh pemuda tadi, diletakkan panah di tempat pelemparannya. Thumma qala, kemudian yang melempar ini pun berkata bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Rabbnya si ghulam. Thumma ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sud'ihi. Kemudian dilemparlah, dipanahlah pemuda ini dan terkena pelepisnya, yaitu sudghih, itu antara pelupuk mata dengan ujung telinga. Di sini kena. Ya, kena panah. Fa wada'a yadahu fi sudghihi famata. Kemudian diletakkan tangan sini. Pemuda ini meletakkan tangan di muka tempat terkena panah yang dipanah beliau. Kemudian beliau pun wafat, meninggal. Faqala an-nas, kemudian ini yang dia inginkan. Berkatalah manusia, amanna bi rabbil ghulam. Kami semuanya beriman kepada Rabbnya si ghulam. Ini yang diinginkan. Dan ini boleh enggak jadi dalil bolehnya bunuh diri? Bom bunuh diri. Sebagian orang berdalil dengan kisah ini, ya, membolehkan bom bunuh diri. Ini terjadi di medan jihad, atau ini ada keinginan besar yang diinginkan oleh pemuda ini. Dan ini waqi' terjadi. Adapun sekarang sebagian orang dengan alasan jihad, ya, yang kemudian mereka memakai bom di badan mereka. Sebelum masuk kantor karena gemetar belum meledak duluan. Dia mati. Belum ada satu pun yang mati. Yang dia ingin bunuh pun orang-orang Islam. Bisa jadi mereka lebih taat daripada orang ini. Orang baca Al-Quran, sholat, ya, para tentara penjaga keamanan, para polisi, orang-orang Islam yang mereka ingin bom. Ya, bisa jadi orang ini lebih alim daripada dia, lebih soleh, lebih taat daripada dia. Dia ini otaknya hanya bidadari itu. Bidadari semu. Ingin dapat surga tapi dengan cara yang salah. Karena salah pendidikan, salah guru dalam belajar, akhirnya seperti ini. Dan orang seperti ini dia dianggap bunuh diri. Dia akan diadab oleh Allah di dalam neraka. Dia ingin surga, ternyata neraka yang dia dapatkan. Tidak bisa ini jadi dalil.
Para ulama menyebutkan tidak bisa ini jadi dalil. Karena kalaupun terjadi misalnya katakanlah di negeri kafir, di Palestina, karena sebagian orang membolehkan, ya, dai membolehkan bunuh diri di dalam menghadapi orang-orang Israel yang ada di sana. Ini juga keliru, sebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Sekarang yang dia bunuh mungkin 1-2 orang yang terbunuh dari Yahudi, kemudian sekian kaum muslimin di bumi hangus dihantam dengan berbagai macam rudal dan sebagainya. Ribuan orang Islam yang mati. Apa manfaat sekarang? Bukan justru ini menyebabkan mereka masuk Islam. Adakah dengan sebab bunuh diri ini orang-orang masuk Islam? Tidak ada. Ini manfaatnya adalah orang-orang akan beriman kepada Allah tatkala kejadian ini. Si Gulab ini sendiri dan mengorbankan dirinya untuk agar supaya manusia masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian jamaah yang sangat banyak yang berkumpul di lapangan yang luas ini semuanya masuk Islam. Amanna bi rabbil ghulam. Ini keinginan, ini faedah dan ini manfaat yang didapatkan, orang-orang akan masuk dalam Islam. Ini bom bunuh diri justru membuat orang takut kepada Islam yang seperti ini bentuknya. Baik. Kemudian setelah orang-orang mengucapkan amanna bi rabbil ghulam, fa'utiyal malik faqila lahu, kemudian didatangkanlah Malik, raja, di tengah kerumunan orang yang sangat banyak ini. Kemudian dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadruk. Wahai raja, apa yang kau ketahui bahwasanya apa yang sangat engkau khawatirkan dulunya sekarang Allah telah buktikan keinginannya. Apa yang dia khawatirkan oleh raja? Dia khawatir kalau rakyatnya akan mengikuti pemuda ini, akan meninggalkan agamanya. Ini yang kamu khawatirkan dan ini yang telah terjadi kepadamu wahai raja. Ternyata bukan satu-satu, ya, bukan satu-satu masuk Islam, tapi sekian orang, enggak tahu berapa jumlah yang sangat banyak, semuanya amanah bi rabbil ghulam. Kemudian karena raja saking marahnya raja, kemudian raja qad amanan nas, orang yang mengatakan kepada raja ini, apa yang kamu khawatirkan ternyata telah terjadi, orang-orang telah masuk Islam semuanya. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sakak as-sikak fa khudit wadrim fiha aniran. Kemudian raja pun memerintahkan untuk digali parit ukhdud, ya, digali parit yang besar. Yang parit itu digali afwah as-sikak, yaitu di pintu-pintu di tempat-tempat lapangan-lapangan yang besar. Diperintahkan untuk digali parit yang besar. Kemudian digalilah parit wa adrima fiha aniran, kemudian dinyalakan di dalam parit tersebut api yang sangat besar. Wa qala, kemudian raja berkata, man lam yarji an dinihi faqhimuhu fiha aw qila law iqtahim. Kemudian raja berkata, kalau seandainya siapapun yang tidak kembali kepada agamanya, maka bakarlah dia. Ya, perintah raja, paksakan mereka semuanya untuk kembali kepada agamanya. Kalau tidak, maka mereka semuanya akan dilemparkan ke dalam parit api ini. Fafa'alu, kemudian para tentaranya, orang-orang yang masih loyal kepadanya, ya, tidak beriman kepadanya, fafa'alu hatta ja'at imra'ah, kemudian dilemparlah orang. Ya, mereka yang sudah kuat imannya, mereka beriman dan tidak akan menggubris, ya, ajakan-ajakan kepada pemurtadan, kepada keluar dari keimanan yang telah mereka imani. Kemudian dilempar semua orang ke dalamnya, sehingga datanglah seorang perempuan, wa ma'aha sabiyun laha, dia punya anak kecil. Lihat, karena rahmahnya dia kepada anaknya, dia tidak tega. Bukan karena ingin menyelamatkan dirinya, tapi anak yang dia gendong. Dia tidak tega untuk membakar dirinya bersama anaknya di dalam api yang besar ini. Kemudian ibu ini, ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha fataqa'asat an taqa fiha. Kemudian dia mulai ragu-ragu, ya, karena anaknya mulai seperti ada keinginan untuk mundur, untuk agar supaya tidak terjatuh ke dalam api tersebut. Faqala lahal ghulam, kemudian anak yang kecil ini juga termasuk salah seorang bayi yang bisa berbicara. Kata Nabi ada 3 orang, di antaranya ini dan juga Nabi Isa, masih bayi, sobiyan, belum bisa berbicara, bayi baru lahir, sobi. Kemudian
lihat bagaimana Allah, kalau ketika Allah ingin menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia dengan berbagai macam cara. Anak kecil yang tidak kita sangka bisa berbicara, ingin menyelamatkan ibunya. Kemudian anak ini berkata, faqala lahul gulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, wahai ibundaku, bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau sedang berada di atas kebenaran. Engkau berada di atas kebenaran. Dan ibunya pun cemplung dan terbakar dengan api. Ini kisah rawahu Muslim. Selesai. Sudah selesai kisah ini. Jadi intinya adalah, atau pembahasannya adalah tentang ashabul ukhdud. Allah melaknat, qutila ashabul ukhdud. Allah melaknat orang-orang yang menggali ukhdud, parit-parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah lanjutan surat Al-Burud kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dalam keimanan kita, sehingga kita bertemu dengannya dalam keadaan beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.